Punya Pak Wisnu sendiri nih? Yang sekarang iya, kalau yang tadi itu Sekarang. punya prodi. Prodi ternyata Oh. sudah tidak dibayar lagi gitu. Oh, jadi selesai. Ya sudah jadi ke apa ya, dasar lagi. Kalau dasar tuh repot bro, tiap 40 menit ya off. Iya, harus ulang lagi. Itu yang bayar siapa? Prodi atau mahasiswa? Pak Wisnu? Yang bayar dosen prof, korprodinya. Prodi ya. Katanya uang korprodi ya bayar. Iya. Pak Wisnu kenyang di Prodi ya. Kajur waktu itu berapa periode ya? 3 periode ya. Sampai Pak Rektor bingung. Iya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu prof, karena kan tupoksinya Ya, berat. Kalau dulu memang semua dilimpahkan ke situ ya, karena kan sudah di take over ya. sama dekanat. Sekarang juga bergantung Pak Rektornya juga Pak Iya. Wisnu kelihatan. Mm-mm. Saya kira sudah hampir Terus, semua masuk prof. baik, Mbak, kita mulai ya Pak Wisnu. ya, Sudah lebih silakan. dari 4 menit. Ya silakan prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita mengucapkan syukur Alhamdulillah pada siang hari ini masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Dan masing-masing kita melaksanakan tugas untuk perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Wisnu sudah menyediakan waktu dan materi. Para mahasiswa juga sudah mulai berkumpul. Untuk kita mulai saja perkuliahan kita yang pertemuan ke-6 ini. Tapi sebelum itu kita tentu tidak ada salahnya untuk berdoa sejenak agar semua berjalan dengan lancar. Berdoa kita mulai. Terima kasih semuanya. Para mahasiswa sekalian, hari ini materi filsafat ilmu pertemuan ke-6 ini tentang manusia dan kebudayaan. Seperti sebelumnya, nanti Pak Wisnu akan menyampaikan bahan untuk kita berdiskusi dan saya berharap mahasiswa bisa ikut aktif berdiskusi karena materi yang hari ini menarik ya untuk menjadi bekal di dalam pengembangan wacana pengetahuan para mahasiswa sekalian. Kepada Pak Wisnu, dipersilakan Pak Wisnu. Oke, terima kasih prof. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Prof. Ivan untuk menyampaikan materi. Untuk materi tatap muka ke-6, ini tujuan pembelajarannya adalah menguasai hakikat hubungan ilmu di bidang PTK dengan manusia dan kebudayaan dari perspektif filsafat ilmu dan menyusun peluang-peluang solusi untuk menyelesaikan masalah di bidang ilmu PTK yang dialami individu atau dalam suatu komunitas budaya dari perspektif filsafat ilmu. Untuk pengantarnya sampai tatap muka ke-6 kita sudah membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu di bidang PTK dari perspektif filsafat ilmu. Dan ilmu pengetahuan yang kita sudah peroleh ya,
Kalau sudah sampai aksiologi, ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia sebagai pengguna dan juga kebudayaan yang melekat pada manusia tempat dia tinggal. Ini hubungannya akan timbal balik. Manusia adalah makhluk Allah ya, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dan mempunyai akal, mempunyai nalar ya maksudnya, mempunyai rasa ingin tahu, ragu-ragu, menggunakan bahasa, dan sebagai makhluk sosial, manusia ini tidak bisa hidup sendiri dan ingin selamat ya, hidup di dunia. Dan untuk semua itu manusia akan mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, nanti setiap kebutuhan dasar tersebut akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda. Mengacu ke kebutuhan dasar, itu ada teorinya Maslow, membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 ya. Psychological, safety, social esteem, self-actualization needs ya. Semakin ke atas itu semakin kecil, semakin sedikit jumlah manusianya. Oke, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan, dan kesehatan dasar. Ini manusia di kelompok satu ini hidupnya hanya mencari, memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga fokusnya adalah bagaimana cara untuk dapat hidup ya. Ciri-cirinya yang muncul nanti ada ya budaya subsisten, budaya kolektif untuk bertahan hidup ya. Budaya subsisten ini kondisi yang merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar dan minimal untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Ya, kalau orang sudah merasa kebutuhan dasarnya dan kebutuhan kesehatan dasarnya sudah terpenuhi, maka mereka masuk kelompok 2 dan mereka akan membuat upaya supaya kebutuhan dasar dan kebutuhan kesehatan dasar itu tetap ada supaya aman ya. Jadi keamanan fisik, ekonomi dijaga supaya kebutuhan dasar dan kesehatan tersebut dapat selalu tersedia. Supaya ada ya berarti ada ketertiban sosial ya, ada stabilitas politik. Jadi fokus budayanya pada keteraturan. Keteraturan ini konservatif ya, sama dan perlindungan. Jadi budaya yang muncul ini budaya kepatuhan. Ada budaya birokratis dan budaya hukum dan adat. Jadi kebutuhan di kelompok masyarakat yang kedua ini adalah aturan hierarki jelas ya, struktur sosial jelas, munculnya budaya kepatuhan, budaya konservatif, dan upaya supaya stabil jangka panjang. Sehingga munculnya hukum. Ada hukum, ada aturan adat, dan adanya organisasi ya. Dan kalau sudah merasa aman, nanti kelompok manusia masuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Jadi bagaimana supaya hubungan antar sesama kelompok, persahabatan, membentuk keluarga, dan masuk dalam kelompok supaya ada disayangi dan menyayangi ya. Termasuk di sini memulai memelihara binatang ya. Fokus budayanya kebersamaan dan ada identiti kelompok. Ciri-ciri budaya solidaritas tinggi, gotong royong, relasi sosial. Identitas individu sangat terkait dengan kolektivisme. Ya, misalnya budaya komunitas kampung, organisasi kekeluargaan. Jadi nanti budaya yang muncul di kelompok 3 ini adalah budaya kolektif, budaya kekeluargaan, dan budaya komunitas. Kalau sudah merasa sampai di kelompok 3, nanti ini sudah masuk ke kebutuhan dasar keempat, ada penghargaan. Jadi adanya pengakuan, prestis, status, dan pencapaian. Nah, ini ciri-ciri budayanya
ada budaya mendorong inovasi ya, ada meritokrasi ya. Jadi sistem yang menempatkan individu pada posisi penghargaan atau promosi berdasarkan prestasi, bakat, kompetensi, dan kinerja, bukan pada status sosial. Ini budaya yang muncul di level 4. Nah, level yang paling tinggi dari teori Maslow, ini kebutuhan akan aktualisasi diri ya. Nah, ini yang paling tinggi ya. Ini tidak banyak nih kelompok yang di sini ya. Pencapaian potensi penuh, kreativitas, dan kontribusi untuk kemanusiaan. Fokus budayanya biasanya kelompok-kelompok ini adalah kelompok orang yang ingin mengekspresikan diri dan berkontribusi ya. Jadi budaya inovatif, budaya humanistik, dan budaya pembelajaran. Nah, ini contoh kebutuhan dasar yang membuat budaya itu berubah-ubah. Kita masuk ke manusia sebagai subjek ilmu dulu ya. Ilmu pengetahuan dari aktivitas berpikir manusia menggunakan mengamati, bertanya, merumuskan, menguji, dan menyimpulkan. Ini dapat terjadi karena manusia memiliki rasa ingin tahu, ragu-ragu, akal dan budi, dan kesadaran ya. Jadi tanpa manusia ilmu pengetahuan tidak akan ada. Karena ilmu bukan benda yang muncul ya, di alam, tapi hasil konstruksi intelektual manusia. Misalnya di bidang PTK, ini manusia sebagai objek ilmu, sebagai subjek ilmu, guru atau peneliti vokasi mengembangkan metode pembelajaran yang diterapkan di otomasi industri. Nah, ini hasil pemikiran dan pengalaman manusia untuk menjawab kebutuhan nyata di dunia kerja. Ini nanti akan menghasilkan budaya, ya, budaya kerja atau etos kerja di dunia industri. Nah, kita coba melihat definisi kebudayaan. Kebudayaan itu adalah nilai-nilai budaya yang masih abstrak, yang ada dalam budi manusia, yang harus diwujudkan dalam bentuk tata hidup ya, konkret maksudnya. Tata hidup merupakan kegiatan manusia di suatu daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Nah, nilai-nilai budaya tata hidup memerlukan sarana berupa kebudayaan. Jadi sarana kebudayaan merupakan wujud fisik dari produk kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat selamat di muka bumi gitu ya. Nah, ini budi manusia ini dorongan ya, dorongan hidup dasar, insetting, perasaan, pikiran, dan seterusnya ya. Dan nanti kumpulan nilai-nilai tersebut membentuk nilai budaya yang masih abstrak yang berlaku hanya di suatu masyarakat tertentu. Belajar ini proses terbentuknya sarana kebudayaan dan hubungan dengan pendidikan. Ini materi-materi dalam kebudayaan dapat dikuasai manusia secara sadar melalui proses belajar yang berkelanjutan. Jadi melalui proses belajar ini kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi, gitu. Sehingga kebudayaan itu dapat diwariskan, dapat terus dilestarikan karena adanya proses belajar. Jadi kebudayaan yang lalu itu nanti ada eksistensinya terhadap budaya kini, dan kebudayaan kini nanti disampaikan ke masa yang akan datang. Jadi kebudayaan dapat mengikat waktu ya. Jadi kalau ada kebudayaan A, oh itu masa zaman misalnya Orde Baru. Kalau kebudayaan B itu masa demokrasi misalnya gitu ya. Nah, ini hubungan kebudayaan dengan pendidikan, ini kebudayaan dilestarikan melalui pendidikan gitu ya. Dan nantinya pendidikan akan mempengaruhi kebudayaan dan seterusnya, looping tidak ada habisnya. Jadi Lindsay mengidentifikasi 6 nilai kebudayaan, yaitu teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Jadi ada 6 nilai ya, 6 nilai kebudayaan.
Jadi teknologi termasuk dalam teori ya. Setiap kebudayaan akan mempunyai skala hierarki tentang mana nilai budaya yang sangat penting dan mana yang kurang penting dari 6 nilai kebudayaan tersebut. Jadi misalkan di suatu tempat misalnya agama yang lebih penting, ya berarti kebudayaan di tempat A tersebut agamanya lebih lebih diutamakan dibanding ekonominya dan sebaliknya. Jika di suatu tempat itu teorinya lebih dipentingkan, berarti yang lainnya jadi tidak lebih penting dari teori, tergantung lokasi ya. Jadi tugas pendidikanlah yang menetapkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus dikembangkan di anak ya. Ini harus dievaluasi secara terus-menerus gitu ya. Jadi bumi kan semakin lama semakin berumur ya, sedangkan manusia juga akan berganti. Sehingga manusia yang meneruskan budaya ini akan mengoreksi nilai budaya mana yang tidak baik, nah ini akan diperbaiki gitu terus ya. Jadi tujuan pendidikan juga harus mau dievaluasi karena nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan dalam studi juga harus relevan dengan kurun zaman di lingkungan tempat tinggalnya. Artinya pendidikan itu juga harus melihat budaya yang pada saat nanti mereka itu akan terjun ke masyarakat itu ya. Jadi nilai-nilai budaya yang bersifat implisit ini bagi anggota masyarakatnya harus digali terus ya, digali sebab manusia itu kadang hanya menelan nilai-nilai budaya dari orang tuanya tanpa usaha untuk memahami kenapa nilai-nilai tersebut ada di suatu wilayah begitu ya. Nah, nilai-nilai budaya yang disampaikan ini hanya bersifat konvensional yang sedang berlaku di masa orang tua dan pendidik hidup gitu, sehingga proses pendidikan ini harus memberikan bekal nilai-nilai budaya yang diperlukan peserta didik kelak saat mereka dewasa. Jadi kalau sekarang misalnya mau membuat kurikulum SMK untuk anak-anak SD gitu ya. Jadi kira-kira anak SD nanti kalau masuk di SMK terus lulus itu tahun berapa? Tahun misalnya 2040. Nanti 2040 itu budaya seperti apa? Jadi kita harus mempunyai ilmu menerawang itu budaya yang akan muncul di 2040 itu seperti apa sehingga nanti kurikulumnya akan paling tidak sesuai dengan kebudayaan tersebut. Nah, ini budaya sebagai latar belakang dan wadah ilmu, aktivitas ilmiah selalu berlangsung dalam konteks budaya tertentu. Misalnya bahasa, nilai, sistem kepercayaan, norma sosial, dan budaya ini mempengaruhi cara manusia memahami dan mengembangkan ilmu. Sehingga ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya netral, karena selalu berakar pada budaya yang berlaku di masyarakat. Jadi misalnya suatu ilmu pengetahuan bisa saja dipakai di kebudayaan A, tapi itu malah diharamkan untuk diterapkan di kebudayaan B gitu ya, dan sebaliknya. Contoh nih, cara SMK di negara Indonesia menerapkan teknologi otomasi ini akan berbeda dengan negara Jepang atau Jerman karena budaya kerja, bahasa, dan nilai pendidikan yang berbeda. Jadi jangan copy paste gitu ya, tapi etos kerjanya tidak diikuti ya. Jadi setelah orang suatu masyarakat itu menilai Jepang itu negaranya mempunyai strata tertentu sehingga mereka mengikuti budaya orang Jepang pakai celana pendek misalnya, tapi yang tidak diikuti adalah etos kerjanya. Nah, itu seharusnya kalau mau diikuti ya semuanya, jangan hanya sebagian. Jadi ilmu mengubah budaya dan kehidupan manusia. Nah, ini dampaknya ya. Setelah suatu ilmu terbentuk, ilmu tersebut tidak akan berhenti ya. Tetapi ilmu yang baru tadi akan diserap
diserap masyarakat melalui teknologi yang praktis yang diimplementasikan untuk kemaslahatan umat ya, dan juga pendidikan dan praktik sehari-hari, sehingga ilmu ini akan mengubah pola hidup, pola pikir, budaya kerja, dan bahkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya kalau pesawat terbang itu diterapkan di negara Indonesia, itu waktu pertama kali pesawat terbang diterapkan Jakarta Surabaya, itu yang naik seperti orang-orang yang strataannya tinggi ya, pakai sepatu, pakai jas dan seterusnya. Nah, sekarang orang naik pesawat itu tidak, yang diperlukan adalah tiket ya, pakai sepatu nggak perlu, pakai tiket sekarang. Jadi pakai sendal jepit, pakai celana pendek sudah tidak kaget kita melihatnya. Nah, ini munculnya budaya baru yang terbentuk dari penerapan ilmu, misalnya budaya digital ya, budaya riset, budaya efisiensi industri, itu banyak sekali. Contohnya ketika otomasi teknologi masuk di dunia industri dan di SMK, budaya kerja manual berubah ya, menjadi budaya kerja berbasis sistem digital dan data cloud ya. Itu sudah merubah semuanya itu ya. Ringkasnya, ini ada hubungan timbal balik ya. Manusia ini akan mengembangkan ilmu melalui aktivitas berpikir. Dan budaya ini akan membentuk bagaimana cara ilmu pengetahuan dikembangkan dan dipahami. Sedangkan ilmunya yang dihasilkan tadi akan mengubah budaya dan cara hidup manusia melalui penerapannya. Nah, ini akan ada lingkaran dinamis antara manusia, ilmu, dan kebudayaan. Jadi dalam perspektif tempat ilmu, hubungan manusia, ilmu, dan kebudayaan adalah penting untuk memastikan bahwa manusia itu harus sadar ilmu bukan sekedar fakta objektif, tetapi produk sejarah dan budaya manusia. Jadi ini bukti bahwa ada upaya pendakian manusia dalam menguasai alam ya. Jadi kalau bedanya hewan dan manusia, kalau tinggal di suatu alam, kalau hewan itu akan menyatu dengan alam, tidak merubah alam, tapi kalau manusia tinggal di suatu area, itu akan merubah alam ya. Jadi itu adalah produk dari manusia. Ini yang kedua adalah membentuk sikap ilmiah yang kritis, terbuka terhadap konteks sosial budaya, menghindari pandangan teknokratis murni, dan lebih mengintegrasikan nilai dan manusia dalam mengembangkan ilmu. Nah, relevansi dengan dunia PTK, dalam konteks PTK penting untuk menunjukkan interaksi antar perkembangan ilmu, teknologi dengan budaya kerja, budaya industri, dan budaya belajar ya. Jadi ini saya mencoba mencari keterampilan yang diperlukan oleh manusia di abad 22 ya, untuk dapat bertahan hidup di abad 22. Yang pertama itu harus dapat mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, high order thinking skill, mempunyai keterampilan sosial ya, bagaimana berhubungan dengan manusia dan kultural, mempunyai kemampuan atau keterampilan literasi teknologi dan digital, bukan hanya sebagai user, terus mempunyai keterampilan belajar sepanjang hayat, dan mempunyai kemampuan keterampilan beradaptasi terhadap perubahan budaya dan nilai. Mengapa dinosaurus punah sedangkan manusia tidak punah? Karena dinosaurus tidak dapat bertahan hidup, tidak mempunyai inovasi dan tidak mempunyai terobosan-terobosan untuk dapat bertahan hidup. Kalau manusia itu mempunyai akal dan pikiran gitu ya. Nah, relevansi dengan dunia PTK misalnya contoh teknologi otomasi dan budaya kerja ya. Perkembangan otomasi industri bukan hanya terkait dengan mesin dan algoritma saja, tapi juga mengubah cara manusia bekerja dari manual ke supervisi sistem ya. Ada budaya organisasi, etos kerja. Ini ada di mata kuliah manajemen industri ya. Terus yang berikutnya pembelajaran vokasi, model teaching factory atau TEFA dan link and match bukan sekedar transfer keterampilan teknis,
tetapi juga sebagai pembentuk habitus budaya industri dalam peserta didik. Habitus itu disposisi ya, sikapnya. Untuk ketiga, perubahan kurikulum, masuknya teknologi digital dan AI di SMK, menuntut perubahan budaya belajar dari sekedar reproduksi pengetahuan menjadi kolaborasi dan inovasi ya. Jadi kalau dulu ada yang bertanya tuh tentang AI dan ChatGPT dan sebagainya menghilangkan pekerjaan manusia, ya memang itu faktanya seperti itu, tapi karena manusia itu mempunyai akal dan rasa ingin tahu dan ragu-ragu, manusia akhirnya melakukan inovasi, mencari peluang-peluang pekerjaan yang baru, dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang timbul gara-gara AI itu muncul ya. Nah, ini hubungan manusia, ilmu, dan kebudayaan ya. Ini saling seperti loop yang tidak pernah selesai ya. Manusia mengembangkan ilmu PTK untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan kehidupan, jadi meningkatkan produktivitas. Nah, ilmu PTK menghasilkan tenaga kerja terampil dan budaya kerja baru, dan dampaknya adalah adanya budaya kerja yang baru ya. Jadi kebudayaan yang muncul itu akan memberi nilai, arah, dan makna bagi pengembangan ilmu PTK agar relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja sesuai dengan jati diri bangsa. Dan nanti hasilnya akan membuat manusianya akan mengembangkan lagi, dan itu terus-menerus loopingnya. Dan sisanya topik diskusi. Saya kira dari saya cukup, Prof. Mohon arahan dan pencerahan dari Prof. Ivan. Baik, Pak Wisnu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para mahasiswa sekalian, tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Pak Wisnu terkait dengan hubungan manusia, ilmu dan budaya, terutama manusia dan kebudayaan. Ya, dari mulai menyampaikan terkait dengan teori Maslow yang semua sudah pernah membahas ini ya. Jadi dari mulai kebutuhan dasar manusia sampai kepada kebutuhan yang sifatnya adalah aktualisasi, ya, aktualisasi diri ya, diri. Nah, kebutuhan dasar saya kira kita semua sudah sangat paham. Kemudian ada kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan penghargaan. Ini barangkali yang ingin saya sedikit mengelaborasi ya, terkait dengan kebutuhan penghargaan. Bahwa apabila manusia sudah melakukan sesuatu hal yang nampaknya usaha-usaha yang dilakukan itu membuahkan hasil, maka ini tentu ada penghargaan atau reward yang diterima oleh orang, manusia sebagai hasil dari kerja, ya kan? Itu juga kemudian melalui suatu proses kompetisi, ya, misalnya kompetisi, apakah itu di perlombaan-perlombaan, sehingga ada hasil ya. Kita lihat ada lomba-lomba di olahraga, lomba-lomba di akademik, ya, prestasi-prestasi membanggakan terkait dengan hasil belajar atau mungkin Connecting error nih kelihatannya, teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Baik, Pak.
Kalau yang menggunakan jaringan dari kerajaan ini akan ada kehilangan sinyal ya, karena barusan ada yang liwat ini. Teman-teman pastikan nanti banyak bertanya ya, supaya pantas lah gitu. Jadi untuk yang Maslow ya, supaya lebih kuat ya. Kalau di kerajaan ini masih banyak yang di level pertama loh teman-teman ya. Jadi kalau Anda masih takut bahwa pekerjaan Anda hilang, itu masih ya 1-2, level 1-2. Ada yang takut oksigennya hilang ya. Ya itu termasuk yang masih level 1 dan 2. Sehingga kalau Anda lihat pagi-pagi itu kalau ada budaya dari Bekasi ke Jakarta, itu nanti kalau sore itu arahnya ya tadinya ke arah Jakarta, kalau sore arahnya ke Bekasi, orangnya itu aja gitu. Jadi kalau Anda pernah ke Singapura ya, dari Malaysia ke Singapura pagi, itu Anda akan melihat budaya orang yang masuk Singapura itu pagi-pagi gitu ya. Mengapa pagi-pagi banyak orang ke Singapura? Karena mereka itu kerja di Singapura tapi tinggalnya di Malaysia. Itu ya. Jadi cepet-cepet ya, seorangnya cepet-cepet semua. Sehingga kalau Anda di Singapura itu naik eskalator tapi tidak jalan, lebih baik Anda di sebelah kiri. Sebelah kanan itu untuk yang naik eskalator sambil jalan. Gitu ya. Tapi kalau hari Minggu, Singapura itu macet. Kenapa? Itu orang Indonesia semua yang naik mobil di sana. Gitu. Yang bikin macet. Nah, yang level kelima, yang aktualisasi diri, ini lebih dikit lagi ya. Banyak Anda sudah pernah lihat lah ya. Mengaktualisasikan dirinya, ini kelompok ini sangat sedikit. Budayanya akan membuat budaya tertentu ya. Jadi intinya sebetulnya ada di paparan terakhir ya teman-teman ya. Jadi ilmu ini akan merubah manusia menghasilkan ilmu ya. Dari proses ontologi, epistemologi dan aksiologi, manusia akan mengembangkan ilmu. Nah, ilmu ini saat diterapkan akan merubah budaya. Kalau budaya ini mulai berubah, itu mengakibatkan manusia yang ada di area itu akan berubah pola pikirnya gitu. Termasuk nilai-nilai tadi, ada 6 nilai tadi itu berbeda-beda ya levelnya. Nah, nanti dari manusia yang kena budaya tersebut itu akan berpikir menghasilkan ilmu. Nah, ilmu nanti akan diterapkan di suatu area dan seterusnya gitu. Sehingga kalau Anda mau menyampaikan ya, atau kalau Anda sudah berkeluarga atau Anda mau ekspansi ke jenis usaha yang lain ya, dan jenis usaha itu berinteraksi dengan manusia, maka kira-kira manusia yang Anda mau target itu budayanya seperti apa gitu. Ingat ya, semua yang terkait dengan manusia itu pasti akan berubah ya. Jadi itulah yang menyebabkan definisi-definisi bukan sains itu definisi misalnya
definisi teknologi pendidikan itu tahun berapa? Kalau beda tahun definisinya berbeda gitu ya. Tapi kalau definisi sains itu tidak berubah. Jadi karena manusianya berubah, maka budaya juga berubah. Gitu. Monggo Prof. Ivan, kami menunggu. Oh, Prof. saya mohon maaf, saya tadi terpental ini. Eh, ya, saya kembali ke satu hal yang penting tadi saya ulang lagi jadinya ya bahwa dari apa ya dari teori yang disampaikan tadi ya teori Maslow tadi bahwa pada posisi keempat ya kita mengenal ada yang disebut dengan kebutuhan penghargaan ya. Nah, dari kebutuhan penghargaan ini orang akan melihat ya sesuatu yang kemudian menjadi memang pantas untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Contoh tadi saya sebetulnya sudah misalnya seorang tenaga toolman ya di industri ya. Setelah melalui satu penilaian, orang ini kemudian pantas naik jabatan menjadi supervisor gitu karena dia sudah mempunyai kapasitas sebagai seorang yang duduk menjadi supervisor. Nah, berjalan waktu, seiring waktu, orang ini kemudian dinilai pantas untuk menduduki posisi jabatan di atasnya. Katakanlah dia menjadi seorang superintendent ya untuk mengatur semua eh, supervisor yang ada. Nah, kemudian juga penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap kapasitasnya, terhadap pengalamannya, terhadap kompetensinya, terhadap pekerjaannya, maka dia akan naik misalnya menjadi seorang manajer. Ya. Nah, pada posisi manajer ini dia tentu harus menguasai banyak hal karena dia harus mengambil keputusan. Nah, keputusan terkait dengan pekerjaan A, B, C dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian penilaian berikutnya diberikan lagi kepada orang ini, semua orang dan orang ini pantas untuk menduduki posisi direktur misalnya. Jadi kalau kita lihat jenjang karir itu yang disebut oleh Pak Wisnu di sini adalah meritokrasi. Ya. Jenjang karir itu atau career path itu jelas. Ya. Kita punya polanya. Ya, kita punya prosedurnya, kita punya SOP-nya. Nah, jadi kapasitas ya yang setingkat dengan itu. Ini yang kita sebut dengan budaya, ya. Budaya manajemen atau budaya manajerial di dalam satu lingkup pekerjaan. Kita mendambakan ini, ya. Mendambakan ini. Apakah dia seorang korprodi misalnya di institusi pendidikan, apakah dia wakil dekan, rektor, wakil rektor dan seterusnya, wakil rektor, rektor dan seterusnya. Ini adalah satu karir path, ya. Uh, kalau di struktural barangkali sudah jelas itu ya, orang yang mau menduduki posisi tertentu dia harus punya pengalaman dan tentu ada pendidikannya. Termasuk mereka yang akan duduk di jabatan-jabatan tertentu ya. Tentu sampai dengan peringkat tertinggi. Kita berharap budaya meritokrasi ini akan akan wujud ya di dalam semua organisasi. Ya, ini contoh yang paling sederhana. Walaupun tentu saja kondisi situasi saat ini barangkali belum optimal, belum sepenuhnya melakukan proses ini. Nah, ini kita menyebutnya belum budayanya, gitu. Orang sangat gampang menyebutnya ini belum budaya kita, ya. Tapi kita lihat sekarang orang yang duduk pada posisi-posisi tertentu itu menjadi apa istilahnya eh, eh,
menjadi ada atau dia menjadi posisi tertentu itu bukan karena merit ya, bukan karena jenjang karir, jabatan dan seterusnya. Nah, makanya kita sebut ini sebagai satu budaya lingkup manajerial, manajemen yang belum sepenuhnya terlaksana. Ya. Ya, saya ingin mengatakan itu adalah salah satu contoh yang paling konkret di dalam rangka untuk melihat budaya manusia dan budaya kerja misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada aktualisasi diri ya. Jadi pada pada jenjang berikutnya adalah orang yang memang membutuhkan bukan hanya sebagai orang yang dihargai, tetapi dia bagaimana berkontribusi ya, mengekspresikan diri, menyumbangkan segala sesuatu yang dia miliki ya untuk pertumbuhan sesuatu yang mungkin berguna untuk masyarakat banyak ya. Kita lihat beberapa tokoh sudah melakukan ini di hadapan kita ya. Misalnya beberapa orang tokoh yang terkenal itu mendirikan foundation ya. Habibie Foundation misalnya di Indonesia itu ya. Beliau sudah tidak perlu lagi untuk berkarir pada waktu itu, tapi beliau membutuhkan kontribusi apa yang dapat dilakukan untuk. Nah, inilah yang kemudian bagaimana orang itu menjadi punya keinginan untuk berbagi ya. Ini adalah satu bentuk tingkat tertinggi dari apa yang disebut dengan oleh Maslow ini sebagai aktualisasi diri. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi satu mungkin menjadi satu kebiasaan yang kemudian menjadi banyak orang yang mengikuti ya. Kita lihat di luar negeri beberapa orang punya foundation ya. Ford misalnya presiden Amerika atau siapa penemu Apple saya lupa itu, ada yang ingat? Foundationnya itu Steve siapa? Stephen Jobs. Stephen Jobs ya, Stephen Jobs. Nah, lalu yang sekarang masih ada yang punya foundation itu bahkan sebagian setengah atau mungkin berapa persen lebih dari 50% itu kekayaannya disumbangkan untuk satu foundation tertentu. Itu adalah bentuk orang yang sudah pada tingkat yang sangat tinggi dan istilahnya hanya memerlukan bagaimana dia kontribusi terhadap bangsanya, terhadap negara lain misalnya, bantuan-bantuan dan seterusnya. Ini bentuk dari aktualisasi diri yang tentu ini menjadi bagian dari apa yang menjadi kita lihat tingkatan manusia. Nah, berikutnya adalah kita lihat bahwa tadi disebutkan nilai-nilai budaya ya. Ada nilai-nilai budaya yang terkait dengan teori ya, kalau menurut Pak Wisnu itu hakikat kebenaran, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama ya. Ini kita lihat nilai katakanlah tadi kita melihat ada nilai sosial ya. Nilai politik, nilai agama yang bersamaan pada saat ini ya, yang mungkin kalau kita lihat nilai sosial kita itu adalah nilai paling kentara, itu adalah nilai gotong royong misalnya ya. Nilai itu adalah menjadi satu nilai budaya yang sangat kuat ya di kita ya. Namun di barat pun bentuk gotong royong itu ada ya dalam istilah-istilah yang
berbeda, misalnya collaboration dan seterusnya ya. Itu mereka punya itu membentuk satu apa namanya uh, uh, pemahaman ya bahwa di dalam negara atau di dalam suatu kewilayahan tertentu seperti tadi disampaikan itu ada terbentuk budaya seperti yang tadi saya sampaikan ya, apakah gotong royong atau kolaborasi misalnya itu. Kita misalnya di Indonesia ini terkenal dengan nilai sosial keramahan ya, baik hati, bahkan seringkali kebablasan ya, semuanya apa namanya terbuka ya, terbuka. Dengan begitu maka orang akan dengan sukarela, bukan dengan sukarela, dengan sesuka hati ya, terkadang ini menjadi sesuatu yang kurang pas ya. Nah, untuk bisa contohnya apa ya? Apa namanya, kalau kita lihat ya sekarang ya dalam apa, nilai agak ekstrim sedikit ya, mungkin kebablasan kita itu misalnya memberikan ruang kepada orang-orang asing untuk bekerja di Indonesia ya, sehingga dengan apa mungkin di situ ada juga kekuasaan ya, tetapi yang paling penting adalah bahwa apa yang ada di dalam nilai-nilai di lingkup wilayah kita itu menjadi tersisih ya, menjadi apa namanya tergeser ya. Coba kita lihat sekarang ini dengan adanya medsos yang begitu masif ya, apa namanya keramah tamahan kita, kebiasaan kita kepada orang, penghargaan kepada orang tua ya, pada yang lebih tua dan seterusnya itu mulai bergeser ya. Coba kalau saya mencontohkan yang paling konservatif saja ya, kalau seorang kakek datang ke rumah cucunya gitu ya, bayangkan kalau dulu itu cucu itu akan sangat luar biasa senang gitu ya, apa menyambut kedatangan kakek nenek gitu ya, luar biasa itu. Pokoknya wah senang sekali, tidak bisa deh. Itu artinya kedekatan yang sangat erat ya dalam kegiatan sosial atau dalam budaya sosial kita. Tapi hari ini kita lihat anak-anak, cucu-cucu misalnya, itu mereka sudah siap dengan HP-nya, apa di tangan kiri, apa di tangan kanan gitu. Begitu datang kakek gitu, neneknya, sebentar datang, salaman, cium tangan dan sebagainya, balik kembali mereka main. Apa ya, bentuk ini sudah mulai bergeser ini, kalau saya melihat itu ya, jadi kebudayaan sosial kita, keramah tamahan sosial kita itu mulai agak bergeser. Ini dalam konteks tersebut. Dalam konteks sosial kemasyarakatan. Nah, baik, tadi Pak Wisnu sudah menyampaikan juga terkait bagaimana sih hubungan antara manusia, kebudayaan, dan ilmu, ya, dan ilmu yang kita tekuni. Ya. Sekarang kita lihat ilmu yang kita dalam konteks filsafat ilmu PTK itu adalah ilmu penguasaan terhadap teknologi, ya, kepenguasaan terhadap apa metode pembelajaran teknik misalnya ya, ini contoh misalnya ya. Kemudian juga ada hal-hal baru, teknologi digital, transformasi. Kita sekarang sudah sangat paham orang-orang itu tidak lagi misalnya pergi ke bank dengan untuk mengurus pengiriman uang dan sebagainya, kita cukup dengan transaksi. Ya. Itu kan berarti transformasi digital. Nah, jadi dalam proses ini kita akan bisa melihat bahwa bagaimana hubungan antara manusia, ilmu, PTK, dan kebudayaan. Nah ini bentuk ini kita bisa melihat bahwa manusia sebagai subjek ya, ilmu ya, menciptakan, mungkin menemukanlah barangkali lebih pas lagi kalau mencipta itu lebih kepada yang maha kuasa barangkali. Oke, menemukan ilmu
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu seperti apa, khususnya di dalam bidang ke PTK-an. Kita tahu bahwa PTK itu adalah satu bentuk ilmu yang ingin eh, eh, memberikan semacam eh, peningkatan kualitas kerja, produktivitas, ya, sehingga dengan begitu kita akan menghasilkan satu apakah itu metode, apakah itu pola belajar, apakah itu evaluasi dalam bidang PTK misalnya. Nah, lalu kemudian setelah itu PTK ini akan kemudian menjadi bagian penting di dalam rangka untuk kegiatan bekerja, ya, kegiatan bekerja yang kita lihat pola kerja, lalu produktivitas, peningkatan hasil dan sebagainya itu akan memberikan semacam penguatan, ya, penguatan kepada apa? Penguatan kepada eh, yang kita sebut misalnya nilai, ya. Nilai yang ada, hasil yang diberikan itu akan memberikan semacam penguatan, sehingga akan memberikan semacam dukungan terhadap adanya budaya kerja yang optimal itu seperti apa, ya. Nah, pada saat budaya ini sudah berkembang, nah kemudian budaya ini akan memberikan tentu eh, ruang kepada pembelajaran, kepada peningkatan ilmu PTK-nya sendiri, ya, penguasaan teknologinya, ya, apalagi sekarang ada AI misalnya. Ya. Kebutuhan-kebutuhan industri yang ada saat ini itu akan menjadi sesuatu yang mendasar bagi budaya kerja setiap orang yang ada di sana. Nah, kemudian tentu dalam hal ini manusia juga akan secara terus-menerus akan meningkatkan kualitas ya hasil kerja, dan tentu ujung-ujungnya adalah peningkatan kualitas kehidupan. Uh, ini tadi disebutkan oleh Pak Wisnu adalah satu lingkaran yang terus-menerus akan terus terjadi. Saya ingin yang terakhir ini ingin menyampaikan misalnya kita punya yang namanya akreditasi. Akreditasi terhadap perguruan tinggi ataupun akreditasi terhadap program studi misalnya. Itu kan external evaluation, ya, oleh orang luar terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh program studi, ya. Program studi itu melakukan apa? Persiapan. Nah, contoh yang paling sederhana program studi misalnya melakukan persiapan, menyusun RPS, ya, dosen-dosennya, lalu kemudian menentukan, mengikuti jadwal kegiatan belajar dan seterusnya, ya, sampai kepada evaluasi, ya. Nah, dalam penilaian eksternal atau akreditasi itu akan melihat semua proses itu, dari mulai penetapan visi keilmuan program studi, ya, sampai kepada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi. Itu dinilai sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan standar. Nah, kalau sudah sesuai dengan standar semua, pastinya ini akan mendapat akreditasi unggul, gitu ya. Contohnya. Nah, di dalam itu sebenarnya ada sesuatu. Ada yang sering kita kenal, ada namanya SPM itu apa? Sistem penilaian mutu internal. Ya. Jadi dari luar akan melihat sesuai standar apa tidak. Dari dalam sebetulnya akan melihat juga sesuai apa tidak. Kalau misalnya di SPM itu ada siklus namanya PPEPP. Ya. Siklus itu akan memberikan ruang kepada setiap pelaksana, apakah itu dosen, apakah itu prodi,
ataukah itu tim AMI, ya, AMI itu audit mutu internal gitu. Nah, jadi intinya kalau SPM ini berjalan sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidahnya dan standar-standar itu sudah dipenuhi, ini artinya ujung-ujungnya adalah prodi itu sudah melaksanakan budaya mutu. Jadi sudah ada sesuatu yang apa namanya terbiasa dilakukan, ya. Nah, jadi contoh nih ini Pak Wisnu saya melihat misalnya eh, pemenuhan kegiatan pembelajaran selama 16 kali ya. Nah, kalau itu sudah terbiasa kita lakukan dan ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan yang harus memang dilakukan, ini kan sesuai standar. Pertemuannya 16 kali misalnya diakhiri dengan ujian akhir, di tengahnya ada UTS ya. Itu artinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau ini sesuai standar, sebetulnya kan ini adalah bagian dari bagaimana pemenuhan mutu itu. Ya, mutu program studi. Itu adalah salah satu penilaian. Nah, yang saya ingin katakan bahwa kalau budaya ini masuk dari awal sampai akhir gitu ya, kalau tidak masuk kita ganti dan lain sebagainya, itu adalah merupakan apa namanya pemenuhan dari standar yang sudah ditetapkan dalam bagaimana program studi menjamin mutu kegiatan, ya mutu kegiatan pembelajaran. Nah, proses inilah yang kemudian kita ingin katakan bahwa budaya dalam kegiatan apapun itu adalah sesuatu yang apa memenuhi satu standar, khususnya adalah di dalam rangka pemenuhan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi artinya eh, eh, standar patokan yang sudah ditetapkan itu merupakan bagian penting di dalam rangka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi pemenuhan kegiatan pembelajaran atau perkuliahan itu adalah bagian dari proses yang ujung-ujungnya kita akan mengatakan, wah kalau tidak masuk satu kali kita harus ganti misalnya. Itu adalah satu apa ya, satu budaya mutu yang sudah terbentuk di dalam proses tersebut gitu. Nah, inilah yang kemudian kita akan lihat bahwa dalam proses ini saya ingin mengatakan budaya itu adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang ketentuan tadi disebut ada pakem, ada norma yang apa regulasi yang harus di penuhi oleh orang atau oleh manusia yang ada di dalam konteks lingkungan tersebut. Contoh tadi adalah di perguruan tinggi dan di program studi. Saya kira tambahan saya itu barangkali bisa kemudian menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa dalam rangka memahami apa manusia, budaya, dan juga ilmu dalam konteks filsafat ilmu. Nah, silakan kita buka sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang memberikan respon, memberikan pertanyaan kepada Pak Wisnu. Juga nanti saya akan ikut apa menanggapi. Silakan. Silakan teman-teman untuk bertanya. Kelihatannya malu-malu, Prof.
Mungkin Mas Rizky atau Mbak Lia, Wadila. Ya, Prof. Nah, ya ini Mbak Lia, silakan Mbak Lia kalau ada pertanyaan. Ya. Prof, kalau ilmu pengetahuan itu lahir dari budaya atau budaya terbentuk karena ilmu, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, silakan Pak Wisnu, barangkali dia awali dulu. Ada pertanyaan ini. Ya, jadi pertanyaannya ini seperti duluan mana, telur sama ayam, Prof. Gitu. Kalau pertanyaannya duluan mana telur sama ayam, ya itu ya. Duluan telur, Pak. Barusan disebutnya telur ayam kan, nah duluan Ya telur. duluan telur, ya. Tapi kalau secara konsep telur sama ayam itu duluan mana? Nah, kita percaya bahwa Allah itu kan menurunkan Nabi Adam itu tidak sebagai embrio. Jadi ya duluan ayam dulu. Nanti ayam akan ketemu pasangannya menghasilkan telur. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaan ilmu lahir dari budaya atau budaya lahir dari ilmu, ini adalah pertanyaan filsafat yang menarik kan ya. Karena sebenarnya tidak memiliki jawaban tunggal yang mutlak gitu ya. Keduanya saling terkait dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi penjelasannya itu sejak zaman prasejarah itu ya manusia mengamati alam untuk bertahan hidup, mengamati pola musim ya, bintang, perilaku hewan dan lain-lain. Dari sinilah lahirlah pengetahuan, ilmu astronomi gitu ya, pertanian dan misalnya pengobatan. Nah, nilai bahasa, sistem kepercayaan dan lain-lain ini membentuk ya cara mereka untuk mencari jawaban gitu. Contohnya nih, kalender pertanian itu lahir dari budaya agraris ya. Jadi kalau saya kan diberi amanah untuk mengelola sawah. Jadi itu kalender sawah itu tidak ada kalendernya gitu ya. Kita melihat pola bintang yang ada di langit ya. Jadi dalam kerangka tersebut budaya menjadi konteks dan fondasi bagi lahirnya ilmu. Jadi budaya itu sebagai konteks, sebagai fondasi lahirnya ilmu. Tapi di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan juga membentuk budaya baru gitu ya. Ilmu sebagai penggerak perubahan budaya. Contoh konkretnya revolusi industri melahirkan budaya kerja modern, adanya urbanisasi, sistem pendidikan formal dan lain-lain. Nah, kalau dalam konteks yang belakang ini ya ilmu menjadi kekuatan transformasi budaya sehingga kesimpulannya ya dialektikanya ya dialektisnya itu ya saling mempengaruhi gitu ya. Budaya melahirkan ilmu melalui kebiasaan, nilai dan kebutuhan masyarakat, ilmu membentuk budaya. Jadi ya seperti apa? Ya saling timbal balik, tidak bisa dijawab bahwa ilmu lahir dari budaya gitu. Nah, lahir dari budaya itu berarti kan manusia sudah punya ilmu sebelumnya. Nah, berarti ilmu untuk membentuk ilmu itu yang ada di budaya itu juga disebut ilmu juga kan? Gitu ya. Dari saya begitu, Prof. Mungkin agak abstrak juga ya. Ya, pertanyaannya memang luar biasa ini. Ilmu pengetahuan lahir dari budaya atau ilmu pengetahuan membentuk budaya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Wisnu dengan banyak hal. Kita coba lihat ya. Ini bukan apa ya, tidak ada hal lain-lain. Saya hanya ingin mengkomparasi
antara negara Korea Selatan dengan Indonesia. Ya. Lahirnya itu sama itu di tahun 1945 gitu ya. Nah, apa namanya? Kalau kita melihat dari ilmu pengetahuan teknologi, tentu kita tidak bisa menafikan kalau Korea Selatan itu sudah menghasilkan Samsung, sudah menghasilkan mobil apa, Mas Rizky? Ya, mobil Kaya, iya, iya, terus Hyundai, 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 Kia. ya kan, ya, itu ya teknologi ya. Samsung, lalu teknologi banyak lagi yang kita lihat sekarang hadir di hadapan kita gitu ya. Padahal lahir negaranya atau merdeka negaranya itu sama ya, pada saat yang sama. Nah, coba kita perhatikan apa namanya budaya yang kita lihat sepintas, kita tidak tahu persis di dalam seperti apa. Tapi yang saya tahu, misalnya apa namanya mereka itu kerja apa namanya dengan apa kesungguhan, ya. Lalu kemudian ada target-target yang jelas. Ya, saya pernah melihat mereka menyampaikan beberapa informasi terkait itu ya. Jadi artinya ada semacam ketekunan yang luar biasa, ya, keseriusan, kemudian juga ada hal penting lainnya adalah bahwa mereka menghargai setiap kali langkah yang mereka tempuh itu dicapai. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemudian mereka punya program. Nah, dengan begitu boleh juga kita sebut saja sebagai budaya kerja mereka sehingga menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi dari hasil penelitian misalnya, ya, saya pernah juga mendengar teman-teman yang pulang dari Jepang misalnya ya, mereka itu di sana kalau belum apa istilahnya guru besar atau guru di sensei apa sensi itu ya, itu belum pulang dari laboratoriumnya, maka mahasiswa itu nggak berani pulang, gitu. Nah, jadi artinya kalau sensei sensi apa namanya, itu dia lagi di ruangannya di laboratorium sampai jam 10 malam atau jam 11 malam, itu mahasiswa bimbingan yang dari Indonesia, dari mana itu mereka nggak berani. Karena ada sesuatu yang mereka sedang lakukan, penelitian dan seterusnya gitu. Ini ingin menggambarkan bahwa budaya kerja di wilayah itu ya, itu tentu berbeda dengan budaya kerja di tempat lain, termasuk di Indonesia. Nah, barangkali inilah yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, atau katakanlah teknologi baru, ya, ilmu baru, sistem breaking system di dalam transportasi atau mobil itu yang baru dan seterusnya. Jadi banyak inovasi-inovasi teknologi, pengetahuan-pengetahuan baru yang dihasilkan dari budaya kerja yang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian tadi juga dicontohkan dengan konteks kita bekerja dalam situasi pengetahuan yang sudah demikian adanya sekarang ini, itu jadi membentuk satu kerja yang yang mendukung orang-orang untuk bisa melakukan pekerjaan secara baik, sehingga optimal pekerjaannya, produktivitasnya meningkat, dan kemudian hasilnya juga akan lebih baik. Nah, sehingga kalau kita mencoba menjawab ilmu pengetahuan itu mana dulu dari budaya, itu memang akan saling sangat erat kaitannya gitu. Jadi satu melahirkan dukungan iklim ya terhadap lahirnya ilmu pengetahuan yang baru ya, budaya kerja yang demikian tadi ya,
kemudian pengetahuan yang baru itu akhirnya juga akan menuntut pekerjaan-pekerjaan dengan situasi kerja yang baru. Ya. Di dalam bentuk seperti itu, maka tentu ini akan saling memberikan kontribusi. Nah, jadi artinya tidak bisa kemudian dijawab yang mana lahir dari yang mana ya, tetapi kita hanya bisa melihat satu siklus yang sangat erat kaitannya ya untuk kita melihat hasil yang diperoleh seperti misalnya negara Korea Selatan, Jepang misalnya, bahkan belakangan Korea Selatan itu ditengarai melebihi kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Jepang. Kenapa? Karena ada satu satu fokus gitu ya. Kalau di Korea Selatan itu relatif pimpinan-pimpinan perusahaan misalnya itu anak-anak muda, ya, sehingga keputusan-keputusan itu bisa bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Sementara di Jepang itu relatif para pimpinan perusahaan itu adalah orang-orang yang senior, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil itu lebih relatif lebih lambat, katanya begitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang Korea Selatan itu menjadi negara yang seolah-olah mengungguli ya teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Jepang. Ya, mungkin ini juga dari kaitannya dengan budaya kerja yang mereka ciptakan ya untuk menghasilkan sesuatu yang yang lebih baik begitu sebelumnya. Jadi saya kira itu sebagai bentuk wujud implementasinya kalau Pak Wisnu tadi menyampaikannya dalam konteks teorinya. Seperti itu ya Mbak Lia, saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Jatmiko. Sama-sama. Silakan yang lain. Mbak Dia Ayu. Izin bertanya, Prof. Pak Wisnu, kalau misalnya hasil penelitian kita itu menunjukkan hipotesisnya 0 yang diterima. Nah, gimana caranya kita itu meyakini kalau hasil penelitian kita itu masih bermanfaat atau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi di sisi lain itu, sumber-sumber pendukung yang bisa membuat pembahasan itu masih sulit ditemukan karena variabel-variabel yang kita pakai itu jarang diteliti gitu, Pak dan Prof. Monggo Prof. Ini domainnya baik. Ini menarik ini. Ya. Jadi ada hipotesis 0 yang diterima gitu ya. Ya. Jadi begini. Kalau kita melakukan penelitian, ya, tentu ada ada hal yang perlu diperhatikan, ya, yaitu apakah rencana penelitian ini betul-betul baru dalam pengertian ada posisi yang akan kita lakukan itu belum diteliti oleh orang lain. Ya, itu yang penting itu ya. Ya. Lalu kemudian nanti kan kita akan menemukan konstelasinya, variabel-variabelnya. Baru nanti kemudian kita akan turunkan menjadi hipotesis. Ya, hipotesis. Ya. Hipotesis itu kan seperti yang sudah disampaikan, jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap sesuatu fenomena, gitu ya. Hipotesis 0 biasanya kita mengatakan tidak ada perbedaan, misalnya ya, tidak ada pengaruh, seperti itu. Ya. Sementara hipotesis alternatifnya kebalikannya. Nah, begitu ada pengujian, maka kita akan bisa melihat ya melalui satu uji statistik misalnya, ternyata hipotesis 0 itu kita terima.
gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang yang perlu kita bahas. Mengapa kemudian tidak ada pengaruhnya, ya, antara misalnya belajar 2 jam terhadap hasil belajar atau terhadap indeks prestasi kumulatif misalnya. Nah, ini kita akan bahas, justru akan menjadi pembahasan. Jadi bukan berarti tidak ada kontribusinya, ya. Semua hasil penelitian itu ada kontribusinya, baik itu yang diduga akan sesuai dengan harapan atau yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, justru disitulah nanti akan kita teliti, akan kita cari, akan kita bahas mengapanya, gitu. Ya. Jangan-jangan belajar 2 jam itu kebanyakan tengok HP terus gitu ya, misalnya gitu. Setelah kita kaji, oh 2 jam iya, waktunya 2 jam. Tetapi bacanya cuma setengah halaman, yang dilihat HP-nya gitu, ada WA-nya. Jadi dalam pembahasan itu ternyata waktu itu ternyata tidak berpengaruh terhadap hasil belajar karena, nah gitu. Jadi ada penjelasannya. Jadi yang ingin saya katakan, hipotesis itu hanya sebagai arah mengantar kita untuk melakukan sesuatu tahapan-tahapan yang jelas. Tapi hasilnya, Mbak Dia, jangan lantas kemudian, oh ini jelek hasilnya, jangan, bukan, tidak ada hasil penelitian yang jelek. Ya. Tapi yang ada adalah bagaimana penelitian itu bisa berkontribusi dan mendapat penjelasan-penjelasan yang secukupnya, yang memadai. Jadi baik yang hipotesis nol diterima atau tidak diterima, itu yang perlu dibahas. Nah, hasil pembahasan itulah yang nantinya akan menjadi satu kesimpulan, dan kalau di situ nanti ada saran, rekomendasi, nah itu kemudian disampaikan pada saat itu. Jadi tidak ada hasil penelitian yang tidak bermanfaat, baik yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan harapan. Saya kira itu, Pak Wisnu. Silakan dilanjutkan, Pak Wisnu. Siap, Prof. Ini hanya menguatkan saja, Prof. Mbak Diah, ini ada 2 perspektif ya untuk menjawab. Dari sisi metodologi penelitian, kalau H0 itu gagal ditolak berarti diterima ya H0-nya ya. Ini memang tidak ada bukti cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa H0-nya salah gitu ya. Ini mungkin saja karena ukuran sampelnya belum memenuhi hukum Slovin ya. Sampelnya kecil, variasi datanya tinggi ya, variannya tinggi, atau alat ukur yang Mbak Diah kembangkan ini masih belum tepat ya gitu ya. Jadi kalau menerima H0 atau gagal menolak H0, ini tidak ada perbedaan pengaruh yang signifikan ditemukan. Jadi kondisinya tidak ada efek gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari perspektif filsafat ilmu, ini lain lagi. Jadi kalau memang semua variabel menurut teorinya Urbina, bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi variabel terikat ini sudah dikendalikan ketat oleh peneliti, tetapi ternyata gagal menolak H0, ini secara perspektif filsafat ilmu artinya teori yang digunakan oleh Mbak Diah untuk membuat atau mensintesis hipotesis ini sudah tidak benar lagi gitu. Itu ya. Jadi sudah tidak benar, artinya ternyata orang darah O dikasih darah O, darah O-nya resus positif dikasih darah O resus positif, malah terjadi penggumpalan hingga pada saat dites itu tidak bisa diberikan. Nah, ini sudah di kasus itu kalau memang tidak ada kasus variabel yang lain, maka teori bahwa golongan darah O positif dikasih darah O positif itu sudah tidak benar. Mungkin saja ada resus yang lain,
resus positif, negatif, atau tambahannya gitu ya. Yang ketiga mungkin gitu, tapi ini langka. Jadi dilihat nanti ya budayanya ya. Sekali lagi budaya di kerajaan itu seperti apa gitu. Kalau budayanya adalah menerima bahwa H0 itu boleh gagal ditolak atau harus ditolak. Nah, ini menjadi etika peneliti seperti kita sudah bahas yang pertemuan yang sebelumnya, ini harus dilihat gitu. Jadi kira-kira harus, kalau penelitian kuantitatif itu memang harus semakin banyak teori yang relevan dan semakin banyak hasil penelitian empiris yang relevan, itu akan semakin baik gitu ya. Itu Mbak Dia. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Pak Wisnu. Ya, sama-sama. Nah, sedikit melanjutkan ini. Pak Wisnu tadi menyinggung soal kerajaan di satu institusi. Ada satu institusi yang menolak pendekatan kualitatif misalnya, ya, karena dinilai kurang ilmiah misalnya seperti itu. Nah ini ada nih, pernah kejadian seperti ini. Barangkali seiring dengan waktu penelitian kualitatif, pendidikan kualitatif itu dibuktikan ya dengan adanya banyak temuan-temuan yang justru bisa memberikan kontribusi perubahan-perubahan terhadap wilayah keilmuan tersebut ya. Maka pendekatan kualitatif ini akhirnya bisa diterima. Nah, berikutnya juga demikian, ada misalnya mixed method ya, mixed method yang digunakan oleh kalangan tertentu, ini dianggap sebagai satu tidak biasa ya. Mungkin yang dimaksud itu adalah kalau kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sesuatu yang dipegang teguh, menjadi satu pakem, menjadi satu pegangan ya, itu orang menyebutnya sering menjadi budaya gitu ya, kebiasaan yang dilakukan dan kemudian itu dijadikan semacam pegangan bagi semua kalangan itu menjadi. Namun begitu ini kan tentu akhirnya tadi ya bisa kemudian dipatahkan dengan adanya hasil-hasil yang bisa atau dapat berkontribusi terhadap bidang tertentu dari hasil penelitian, baik itu yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun dengan pendekatan mixed method. Nah, ini yang mungkin akhirnya sekarang itu menjadi sesuatu yang diterima dan semua orang mengatakan bahwa ini menjadi bagian dari budaya kerja kita. Artinya barangkali ini sangat simpel ya, menarik budaya itu dari soal kebiasaan, tetapi ini menjadi satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu contoh di dalam rangka untuk bisa melihat budaya dalam kaitannya dengan wilayah pekerjaan. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Mbak Yuni? Belum ada. Mbak Yunita, Bu Yunita, silakan. Dari tadi kayak mau tunjuk tangan begitu, mau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Mbak Anjani silakan.
Triple A, Anjani, Alicia, Atsca ya. Atau mungkin Mbak Lia mau menambahkan lagi? Izin, Prof. Prof. Ivan, Pak Wisnu, izin Pak. Saya Silakan. cuman mau nanya nih Pak, saya tadi kan terkait kebudayaan ya. Saya tadi disampaikan Prof. Ivan tentang budaya kerja ya, Prof. Saya ada Ya. ide sih Prof sebenarnya. Nggak tahu ini bisa digunakan atau enggak buat apa, mungkin bisa dikaji atau diteliti. Itu bisa tidak sih Prof, misalkan kita mencoba atau mengkaji itu, mengeksperimen merubah gaya atau apa kebiasaan, misalkan di mahasiswa gitu kita membuat seperti kebudayaan atau kebiasaan di kuliah praktek gitu, misalkan untuk menerapkan K3 gitu Prof. Karena kan sebelumnya saya sebelumnya pernah kuliah juga dengan Prof. Ivan, itu ada budaya K3 itu terkadang sangat dibutuhkan di industri gitu ya Prof ya. Nah, bisa tidak sih kita itu misalkan mengkaji bagaimana kita mengembangkan budaya merubah budaya atau membuat budaya budaya K3 yang baik kepada mahasiswa ketika kuliah di mata kuliah praktek gitu Prof. Dengan mungkin dengan nanti ilmu psikologi seperti behavior, untuk ilmu tingkah laku seperti itu sih Prof. Mungkin bisa tidak? Saya tadi setelah ngomong itu ada sepintas ide kayak gitu sih Prof. Jadi mengkaji atau membuat kebiasaan K3 yang baik di lingkungan kuliah praktik gitu misalkan Prof. Atau Pak Wisnu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Pertanyaannya luar biasa. Pak Wisnu, saya atau Pak Wisnu dulu nih? Monggo, Prof. Oke, baik. Mas Rizky, barangkali pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Bagaimana mendorong K3 itu menjadi bagian yang terinternalisasi bagi mahasiswa di dalam rangka untuk bisa nantinya menyiapkan mereka ke tempat kerja. Jadi bagaimana mendorongnya itu? Jadi artinya sesuatu yang memang seharusnya sudah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan perkuliahan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan praktikum. Yang paling sederhana misalnya Mas Rizky ya, kita menggunakan Wordpack ya, dalam rangka untuk melakukan prakteknya. Itu sudah memberikan satu bagian penting ya di dalam rangka bahwa kita siap untuk bekerja sebetulnya. Ya, baju kerja Wordpack itu adalah bagian dari kegiatan yang untuk kita dorong mahasiswa atau siapapun bekerja sesuai dengan. Nah, kemudian K3 itu kan kesehatan dan keselamatan kerja ya. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Ada istilah baru ya, keselamatan, satunya lagi K-nya apa ya? Ya, tapi intinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Jadi bagaimana kemudian setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan praktek itu pertama terkait dengan keselamatan. Keselamatan tentu kaitannya dengan penggunaan perangkat-perangkat yang digunakan. Ya. Artinya kalau dia contoh yang paling ekstrim itu adalah di mesin, ya. Di teknik mesin atau pendidikan teknik mesin. Itu kan ada peralatan ukur, ada peralatan
praktek yang lain, ada bahan gitu ya. Nah, penempatan dari alat ukur, kemudian alat-alat kerja lain, itu saja sudah menunjukkan adanya atau menunjukkan adanya bagaimana budaya kerja itu dilakukan. Kalau penempatan alat ukur misalnya berantakan campur dengan alat palu, gergaji dan lain sebagainya, itu tentu tidak menunjukkan suatu budaya kerja. Jadi ini perlu dari awal, dari praktek itu harus ditempatkan seperti itu, harus dilakukan seperti itu. Kemudian soal tata aturan, ya, soal waktu kerja, soal kebersihan kerja, misalnya di lingkup kerja gitu. Makanya kalau kita lihat nanti di teaching factory itu iklim. Nah, ini yang paling sulit memang membawa iklim kerja itu ke pendidikan. Karena bagaimana istilah Pak Wardiman dulu, bagaimana agar baunya oli itu bisa masuk ke dalam sekolah gitu ya. Maksudnya itu iklim ya, suasana lingkungan kerja dan tata aturan itu membuat semua orang akan change ya, mengubah pola pikir. Ini kerja, perlu keselamatan, perlu kesehatan ya. Mengelas misalnya ya, itu harus ada semua perangkat-perangkat las ya, dari kacamata ya, lalu kemudian juga sarung tangan dan berbagai peralatan lainnya. Itu adalah bagian yang penting di dalam rangka untuk bisa membiasakan bekerja itu sesuai bekerja, bukan kemudian sebentar ini mengelas nggak usah pakai kacamata lah gitu ya, kita akan las gitu ya. Itu sangat bertentangan dengan pekerjaan di tempat kerja atau standar kerja. Nah, jadi kalau kita mau melakukan tadi ya K3 dalam praktek itu, perhatikan standar-standar yang perlu. Sehingga dengan begitu kebiasaan-kebiasaan itu akan dengan sendirinya menjadi kebiasaan yang pemahaman yang terinternalisasi itu wujud menjadi kebiasaan, dan itulah yang kita sebut sebagai keterampilan di dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu itu. Jadi balik ke pertanyaan Mas Rizky bahwa justru bagaimana mendorong K3 itu dilaksanakan gitu. Bukan teorinya saja yang diberikan, tetapi kemudian wujud di dalam kebiasaan, dan ini menjadi budaya kerja bagi setiap mahasiswa yang nantinya akan terjun ke lapangan pekerjaan. Nah, jadi ini satu hal yang perlu kedepankan ya, standar kerja untuk mencapai tujuan dari K3 tersebut. Saya kira itu jawaban saya, Mas Rizky. Pak Wisnu, monggo. Oke, izin Prof. Jadi menguatkan juga. Jadi Mas Rizky, kalau K3 itu kan sikap ya. Jadi proses internalisasi. Nah, kalau proses internalisasi ini tidak bisa dalam waktu hanya 1 bulan ya. Jadi harus tidak bisa juga K3, budaya K3 itu hidden kurikulum. Harus kurikulumnya harus jelas ya. Jadi dari sisi kurikulum itu di RPS atau di RPP itu harus ada, walaupun mata pelajaran atau mata kuliahnya itu tidak ada K3-nya gitu ya. Jadi budaya K3 itu dimasukkan dalam RPS, dan itu tidak bisa hanya sekedar dosen atau gurunya, harus di wilayah kademangannya itu harus memberikan ibaratnya deklarasi untuk rakyat, ini kalau mau mengajar di sini harus ada K3.
Jadi CP-nya, capaian pembelajaran itu harus mencakup sikap kepedulian, keselamatan, dan tanggung jawab lingkungan kerja. Nanti kegiatan awal praktikum itu ada briefing K3, penggunaan APD, yaitu hardware, software, dan juga operating system ya. Kegiatan itu penilaian sama refleksi. Dan juga yang terakhir adalah adanya munculnya budaya K3 ini bukan sebagai aturan yang disampaikan Prof. Ivan tadi, tapi betul-betul diterapkan. Jadi konsistensi ya. Penerapannya ada role model melalui penerapan K3 begitu. Jadi bisa itu Mas Rizky menjadi topik tesis Anda nanti gitu. Demikian Prof dari saya Prof. Terima kasih Prof. Iya. Ya, Tapi terima kasih Pak Wisnu. Mas Rizky, K3 Iya, Prof. ini ada program studinya. Iya. Di UI itu ada program studi K3 itu. Bahkan sampai S2. Artinya gini, topik K3 ini menjadi sangat relevan dengan PTK dalam rangka untuk bisa mewujudkan pendidikan vokasi yang berkualitas. Gitu. Jadi saya setuju Pak Wisnu tadi sudah menyampaikan bisa menjadi topik tesis kalau seandainya ini mau diangkat. Hanya mungkin yang perlu angelnya ya, jangan sampai nanti tabrakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi memang butuh waktu cukup lama ya tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu ya untuk terlihat budayanya itu ya Pak. Kalau kita mau kaji seperti itu, karena kan kita mau melihat perubahan tingkah laku atau budaya gitu ya Pak Wisnu atau Prof. Ivan. Ya, ya artinya kalau ini apa namanya misalnya penelitian eksperimen misalnya, tentu ini membutuhkan waktu yang cukup ya untuk bisa membuktikan bahwa itu ada hasilnya ya. Namun bisa juga dalam konteks lain, misalnya evaluasi misalnya ya, itu kan tergantung mana yang mau nantinya dilihat tujuannya, itu penelitian itu apa. Yang lain Ya, makasih silakan. ya, Prof. Makasih Prof. Wisnu. Ya, sama. Pak Wisnu, ini sudah jam 2:40. Monggo, Prof. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Terima kasih. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan setidaknya sedikit tambahan wawasan terkait dengan manusia, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ya. Yang sudah kita bahas dan beberapa diskusi juga sudah kita lakukan. Terima kasih Pak Wisnu yang sudah menyampaikan materi dan kemudian juga kita berdiskusi ya, sangat memberikan inspirasi ya, mudah-mudahan kepada mereka yang akan mengambil topik-topik penelitian dalam konteks ini ya, dalam konteks budaya, kebudayaan, manusia dan ilmu, terutama ilmu ke-PTK-an atau pendidikan teknologi dan kejuruan ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya akhiri perkuliahan sore ini ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Tolong daftar hadirnya ya Mbak Ganita atau Mbak Diah ini PJ-nya ya. Saya Prof ya. Terima kasih.